Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh pagi ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur dan juga nafas sehingga kita semua masih dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini, di Masjid Al-Islah, yang mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan tadi sebelumnya ada sholat subuh berjamaah, kemudian diawali juga dengan sholat qobliyah subuhnya, mudah-mudahan semuanya Allah terima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, pada para pengikutnya, semoga juga kepada kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita untuk tetap pada takwa yang sebenar-benarnya. Dalam Al-Qur'an banyak Allah mengatakan atau berfirman tentang takwa, yaitu supaya apa? Manusia tetap beriman dan juga tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Banyak kalimat-kalimat takwa atau perintah-perintah takwa di dalam Al-Quran, sehingga mungkin kita sebagai orang yang mukmin, yang beriman, kita bisa melihat ayat-ayat atau tanda-tanda perintah dari Allah itu untuk supaya apa? Kita baca. Di awal wahyu pun Allah sudah mengatakan atau berfirman Iqra, supaya kita bisa membaca. Jadi kalau kita ingin hidup kita tertuju atau terarah, tentu kita harus banyak membaca, terutama Al-Qur'an. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Akan banyak jalan keluar, akan banyak solusi-solusi ketika kita punya masalah, ketika kita punya tujuan yang belum jelas. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan segala pintunya, Bu. Tentu ini semua perlu proses dan perlu juga belajar sehingga kita bisa memahami dan juga mengerti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertakwa, kita sudah melaksanakan segala perintah Allah, karena takwa itu apa, Bu? Yang sering disampaikan? Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apa saja perintah Allah? Tentu yang wajib-wajib banyak ya, Bu ya. Tentu sholat, zakat, puasa, itu yang termasuk di dalam rukun Islam ya, yang wajib-wajibnya. Nah, yang lainnya tentu kita bisa iringi dengan yang sunnah-sunnah. Kemudian juga selain dari ibadah-ibadah yang mahdhah, ada juga yang ghair mahdhahnya. Itu juga sama sebagai takwa kita kepada Allah. Karena ada ibadah yang hablum minallah dan ada juga ibadah yang hablum minannas. Ketika kita sudah merasa hablum minallahnya sudah melaksanakan, tentu hablum minannasnya harus seimbang. Jadi hablum minannas itu baik kepada sesama, saling berbagi,
ya, sering bersedekah, membantu orang lain, itu hubungan dengan hablum minannasnya. Jadi ada banyak kadang orang-orang yang mengatakan, wah si Anu soleh, si Anu ini orang baik, tetapi itu menurut pandangan manusia, sehingga soleh itu belum bisa diartikan ketika kita hanya hablum minallah. Kalau kita terus ibadah hablum minallahnya terus dijalankan, sementara hablum minannasnya jelek, atau ibadah atau hubungan dengan manusianya jelek, tentu itu belum bisa disebut orang soleh. Karena kalau orang soleh tentu yang paling mengutamakan itu selain hablum minallah, hablum minannasnya pun diperhatikan. Jadi lidahnya, lisannya dijaga, tidak gampang mengatakan hal-hal yang buruk atau bahkan menyinggung orang lain. Dan ketika orang lain itu merasa tersakiti, merasa tidak enak, tentu rasa sakit hatinya itu akan lama, Bu ya. Susah untuk dimaafkan. Kalau sudah seperti itu, tentu kita harus bertobat dulu kepada Allah, lalu meminta maaf kepada orang tersebut. Gampang nggak, Bu, kalau seperti itu? Padahal yang sering kita lihat itu meskipun secara tidak langsung gitu ya, bercanda atau apapun, kadang kan yang bercanda itu justru malah yang bikin nyelekit ke hati, tapi kita karena bercanda, nggak enak mau ngomongnya juga. Kadang seperti itu, Bu ya. Tetapi di sini mari kita belajar sama-sama, meskipun kita belum maksimal untuk hablum minallahnya, kita pun masih belajar untuk hablum minannas. Di dalam surat Ali Imran pun dijelaskan, yang sering saya bacakan, surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 yang saat tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Tuh, untuk orang-orang yang bertakwa. Bahkan disebutkan di sana ciri-cirinya seperti yang tadi saya bilang, orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya bersegera meminta ampunan Allah. Karena saking takut, Bu ya. Saking takutnya kepada Allah. Meskipun dosa-dosanya merasa tidak banyak melakukan dosa gitu ya, tetapi kalau orang-orang yang sudah merasa takut kepada Allah, langsung bersegera meminta ampun. Kemudian juga wa anfiqu, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sering kita lihat orang-orang yang mungkin mampu atau bisa menyisihkan sebagian hartanya, tetapi belum bisa menginfakkan sebagian hartanya karena pikirnya mungkin takut habis, ya, atau takut miskin. Banyak pikiran-pikiran manusia seperti itu, padahal Allah sudah menjanjikan ketika kita sering bersedekah, sering membantu orang lain, Allah akan tambah rezeki kita. Kemudian yang terakhir, kita mudah memaafkan. Ketika orang lain berbuat salah kepada kita, baiknya kita sendiri yang langsung bisa menawarkan memaafkan orang lain tersebut. Itulah orang-orang yang bertakwa. Ketika kita sudah beriman, sudah beramal soleh, tetapi ketika hal-hal tersebut belum bisa dilakukan, tentu masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sekali lagi untuk diri saya pribadi, umumnya mudah-mudahan untuk kita semuanya, kita belajar lagi dan terus belajar. Semoga kita lebih baik, semoga kita bisa mendapatkan hidayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang beruntung hingga mendapatkan pahala atau ganjaran yang pantas untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu Jannatun Firdaus. Amin ya robbal alamin. Sering dikabarkan bahwa innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun. Di bawahnya orang-orang yang beramal soleh dan melaksanakan
sedekah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ganjarannya yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kebayang Bu ya, di sini kita tidak bisa minum homer, tidak bisa minum minuman yang haram, tetapi di surga Allah halalkan, mengalir bahkan Bu. Susu mengalir, madu mengalir. Nah, itu mah secara bayangan kita Bu ya, walau alam ketika kita di surga bahkan lebih indah mungkin. Maka dari itu harapan kita, tujuan utama kita, semoga Allah berikan ganjaran surga Firdaus. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan mungkin itu saja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ibroh atau menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kita semakin belajar, semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita mendapatkan ganjaran yang pantas. Amin ya robbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa dzikri karim wa na'udzu bika min syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa aja sih pun.